mendekat ke pedang lalu bisa nyerang. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Nama aku Guntur dan kali ini kita akan menjawab request gimana hero bisa mengambil pedang dan berubah sprite-nya. Kurang lebih kayak gini, kita akan gunakan project platformer 2D yang kemarin dan kita akan tambahkan level baru serta objek pedang baru. Ketika hero menabrak pedang, animasinya berubah dan kita akan tambahkan tombol serta animasi untuk nyerang. Ya, seperti itu. Dan kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe. Jangan lupa klik icon lonceng serta follow Twitter agar tidak ketinggalan. Follow juga Instagram Gawe Game untuk informasi harian seputar pengembangan game. Oke, langsung aja kita buka file project performer yang kemarin ya. Di sini aku juga sudah sediakan satu level baru, yaitu level pedang. Ini nanti dipakai ketika hero mengambil pedangnya. Levelnya sederhana, kita cuma menambahkan peta, yaitu tile map, lalu ada beberapa sprite ya untuk latar belakang seperti big clouds, big image, dan additional sky. Ini semua ada di aset yang disediakan. Kemudian ada objek baru yaitu pedang. Pedang ini sama seperti koin ya. Rootnya adalah area 2D, dan di dalamnya ada collision shape 2D dengan shape-nya itu rectangle shape 2D. Lalu ada animated sprite, yang mana ini cuman ada satu animasi yaitu idle. Dan ini semua bisa diambil dari aset ya, di dalam aset Captain Clown Nose. Lalu di folder Captain Clown Nose ada sword, dan di dalam swordnya ada beberapa animasi yaitu idle, spinning, dan embed. Kita pakai yang idle dulu aja. Nah, untuk objek hero kita sudah pisahkan ini menjadi scene yang tersendiri. Kalau teman-teman menggunakan file project platformer yang kemarin, level 1 itu hero-nya belum menjadi scene yang terpisah ya. Nah, ini kita bisa jadikan scene yang berbeda dengan cara klik kanan, lalu pilih yang Save Branch as Scene. Lalu di sini aku pakai hero baru, let's say. Dan nanti tinggal kita ke editor, dan yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah posisinya. Jadi kita klik hero, dan kita ke transform, posisinya kita balikan ke 0,0. Ya, jadi kita pastikan dia ada di 0,0. Nah, ini nanti saya sediakan file project ini di deskripsi, jadi teman-teman bisa menggunakan file project ini untuk dicoba bareng-bareng. Oke, balik ke level pedang, kita akan tambahkan hero serta pedang ya. Jadi di level pedang, lalu kita pilih yang ini, Instance Child Scene, cari hero, ini kita sertakan hero di sini, lalu kita klik lagi level pedang, kita klik Instance Child Scene lagi, dan kita pilih yang pedang. Oke, dan kita letakkan lagi di sini. Sip. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa hero itu memiliki kamera 2D ya, dan by default kamera 2D-nya itu limitnya sampai jauh begini. Nah, kita bisa edit langsung dari sini ya. Caranya adalah kita klik hero, klik kanan, lalu nyalakan yang editable children. Nah, kalau nyala begini kita bisa edit dalamnya. Kita klik kamera 2D, dan kita buka limit di bagian right. Ini kita ganti jadi 320. Dan di bagian bottom kita jadikan 240. Jadi ini kita pastikan limitnya itu sesuai dengan ukuran level ini. Nah, ini kalau kita coba, dia sudah jalan tapi dia belum bisa menabrak pedangnya. Nah, sekarang hero akan kita ubah untuk animasinya, jadi kita klik icon ini ya, kita ke hero, lalu di bagian sprite, frames-nya kan by default seperti ini ya, ada sprite frames. Nah, ini kita bisa simpan sprite frames-nya, kita klik arrow kecil di kanan, kita pilih save, dan kita tulis hero tanpa pedang. Ini akan save sebagai resource. Kita save aja di sini. Dan di bagian file system, kita sekarang punya file baru ya, hero tanpa pedang.trash ya. Nah, ini kita klik kanan, lalu duplicate, dan kita namakan hero dengan pedang. Oke, sekarang sudah ada dua. Nah, ini kita akan geret ke frames ya. Jadi sekarang ini hero dengan pedang. Oke, dan semua ini akan kita ubah image-nya sesuai dengan aset yang kita punya di sini ya. Yang di sini kita punya Captain Cloud Nose without sword yang biasa kita pakai, dan Captain Cloud Nose with sword. Nah, ini yang kita ganti ya. Jadi semua yang ada di sini kita akan ganti dengan yang ada pedangnya.
Oke, sekarang jadi kita punya semua animasi yang sama, tapi kali ini asetnya berpedang ya. Nah, ini sekarang kita tambahkan satu animasi lagi, yaitu animasi serang. Jadi kita klik New Animation, kita tulis serang, lalu di bagian sini kita ada attack 1 ya. Ini ada beberapa attack ya, tapi kita pakai yang attack 1 dulu. Kita geser ke sini, terus loopnya kita matikan, speednya kita jadikan 12. Oke, kita kembalikan animated sprite-nya tadi ke yang tanpa pedang ya. Jadi hero tanpa pedang ini kita geser lagi ke animated sprite di bagian frames ini, sehingga sekarang dia, oh karena animasi serangnya nggak ada ini, sekarang kita kembalikan ke idle atau diam. Oke. Dan di sini yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat supaya hero bisa menabrak pedang dan pedang hilang. Kemudian hero akan berganti sprite frames-nya menjadi yang hero dengan pedang. Yang pertama kita akan tambahkan script di level pedang. Jadi kita klik level pedang, klik add script, create, dan kita balik lagi ke 2D. Kita klik pedang. Pada node kita akan tambahkan signal body entered ya ke pedang ya. Kita connect ke sini dan sekalian kita tambahkan onReady var hero sama dengan hero dan onReady var pedang sama dengan pedang. Nah, di sini kita akan cek ya if body name sama dengan hero, lalu kita akan hapus pedangnya ya. Tapi sebelum itu sekalian kita akan tambahkan kode di hero ya. Jadi ketika pedang terhapus, kita akan tambahkan function untuk hero yaitu ambil pedang ya. Jadi kita tulis ini ambil pedang. Oke. Nah, ini belum ada functionnya, jadi kita harus buat di sini. Taruh di bawah sendiri aja. Func ambil pedang. Nah, di sini kita perlu menambahkan variabel baru yaitu bawa pedang ya. Ini adalah dipakai untuk mendeteksi apakah hero itu sedang bawa pedang atau enggak. Di saat ini kita defaultnya set sebagai false. Dan sekaligus kita akan tambahkan animasi dengan pedang. Dan ini kita akan preload resource-nya. Jadi kita preload, lalu kita ambil resource-nya yaitu yang hero dengan pedang. Kita kirim ke sini. Jadi ini dipakai untuk menyimpan resource ke dalam variabel. Jadi kita tinggal panggil nanti. Dan kemudian di bawah, di bagian ambil pedang, kita akan deteksi dulu if not bawa pedang. Jadi kalau dia false, maka ini akan jalan. Nah, di sini kita panggil sprite frames sama dengan animasi dengan pedang. Nah, kode ini dipakai untuk menggantikan sprite frames hero tanpa pedang menjadi hero dengan pedang. Nah, dengan begini kita bisa coba aja ke level pedang dulu, lalu play scene. Oke, kalau kita nabrak, ya pedangnya sudah terambil ya tadi. Jadi si pedang itu terhapus ketika ditabrak dan kemudian hero berganti sprite frame-nya menjadi hero dengan pedang. Sekarang kita akan tambahkan input untuk serang. Jadi kita ke project settings, lalu input map, dan di sini action kita tambahkan serang, klik add, dan di bagian bawah sini ya, bagian serang ini kita klik plus, pilih yang key, dan kita pilih yang Z aja. Oke, jadi sekarang tombol Z itu dipakai untuk input serang. Kita close, dan balik lagi ke hero, dan di sini kita akan tambahkan satu function baru yaitu input. Ini aku besarkan juga sekalian deh. Lupa. Oke, di sini kita tambahkan function input event. Jadi function input ini bawaannya dari Godot ya. Ini dipakai untuk mendeteksi input dan dia akan melempar isinya di parameter event. Nah, di sini kita akan cek if event is input key, event key. Jadi dia itu dari tombol ya. And event is action pressed. Kita pilih yang serang. Ya.
Jadi di sini kita cek kalau event yang diterima itu dari keyboard dan juga actionnya adalah serang tadi ya. Nah, satu lagi karena serang itu hanya untuk animasi serang, maka ini harus dicek juga. And bawa pedang. Ya. Jadi kalau dia nggak bawa pedang, ini jangan dijalankan. Dan di sini kita bisa coba sprite, play, serang. Oke. Dan kalau ini kita coba, ini dia bawa. Oke, lalu kita Z ini nggak muncul ya. Kenapa? Karena di dalam physics process, kita memanggil update animasi dan physics process ini terpanggil setiap frame ya. Atau seper 60 ya Kak, atau seper 30 detik. Kalau kita set FPS-nya 30, maka seper 30. Kalau kita set FPS-nya 60, maka seper 60. Dan update animasi ini adalah function yang bertugas untuk mengatur sprite ini memainkan animasi yang mana. Maka daripada itu kita perlu membuat satu variabel lagi atau kita membuat kondisi di mana serang itu sedang berlaku ya, seperti ketika sedang terluka. Jadi ini kita akan tambahkan variabel sedang serang, kemudian false. Dan di bagian sini ketika sebelum play ini sedang serangnya true. Dan kita akan tunggu play-nya selesai, maka kita akan yield. Dan kita bisa pakai sprite tadi, lalu kita tunggu animasinya selesai. Baru dari sini kita matikan lagi si serangnya, sedang serang kita false. Di bagian physics process, if not sedang terluka juga kita akan end not sedang serang. Jadi ketika dia tidak terluka dan tidak serang, maka dia update animasi. Kalau dia sedang serang, maka ini jangan dijalankan, ya kan? Dia akan menjalankan ini. Oke, kalau begini kita coba. Dia berjalan, ambil, tapi oke, dia belum nyerang. Ini kita cek dulu. Mungkin bawa pedangnya ini belum di set ya kayaknya. Oke, di sini benar ya. Jadi if not bawa pedang, lalu di sini harus di set bawa pedang sama dengan true. Oke, harusnya udah ya. Mendekat ke pedang lalu bisa nyerang. Oke. Dari sini kita bisa tambahkan supaya musuh mendeteksi serangan dan berkurang health-nya. Tapi kita akan bahas itu di video yang lain. Itu aja, sampai ketemu.